Lalu berjumpa dengan Erick Thohir pantas ngamuk. Tes antigen bekas memang sangat membahayakan, Bung, ditulis oleh Widodo SP. Apa yang tak bisa dimainkan di negeri ini? Demi keuntungan pribadi, kelompok atau golongan, hingga motif politis membuat banyak permainan dilakukan oleh oknum-oknum di negeri ini. Jika sebelumnya kita mungkin terkejut atau malah biasa saja karena sudah menduga ada permainan oknum KPK yang ketahuan menerima suap untuk tujuan penghentian perkara. Lalu ada oknum yang meloloskan warga negara asing dari India yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Kini yang sedang viral ada permainan seputar alat tes antigen di Bandara Kuala Namu, Medan. Merespons temuan mengejutkan ini, Erick Thohir selaku Menteri BUMN pun ngamuk sampai berkata seperti ini. Saya sendiri yang meminta semua yang terkait mengetahui dan yang melakukan dipecat dan diproses hukum secara tegas, ujar Erick dalam keterangan tertulisnya pada Kamis 29 April 2021, seperti dilansir laman detik.com. Guna memastikan kelanjutan penanganan dari perkara ini, Erick juga menambahkan, tentunya untuk sisi hukum kita serahkan bersama kepada aparat yang berwenang. Tapi di sisi lain, pemeriksaan secara prosedur maupun organisasi mesti dilakukan secara menyeluruh. Tidak ada toleransi. Saya sendiri akan turun untuk melakukan evaluasi. Ex-pemilik klub Serie A Internazionale Milan itu juga berkata dengan tegas bahwa tidak ada toleransi bagi setiap pihak yang tidak sesuai dengan core value BUMN. Tidak peduli siapa, apa jabatannya, semua yang melanggar silakan keluar. Khusus bagi kejadian di Kuala Namu, kami mendukung aparatur hukum untuk memberi hukuman yang tegas. Pecat, lalu diproses hukum biar dihukum seberat mungkin. Itu bisa jadi tindakan paling tepat supaya publik bisa percaya bahwa urusan tes antigen atau tes lain guna keperluan terkait penanganan COVID-19 benar-benar serius dilakukan. Permainan harga yang membuat publik harus membayar sangat mahal. Adanya pemaksaan tes bagi yang seharusnya tidak perlu tes jika ada dan hanya karena alasan prosedural tanpa checking yang dapat dipertanggungjawabkan. Meloloskan warga negara Indonesia atau warga negara asing yang seharusnya diperiksa di stasiun atau bandara, hingga pemakaian alat yang tidak steril serta bekas pakai, sudah tidak ada toleransi lagi. Kalau boleh disederhanakan, tiada maaf bagimu. Yap, enak aja minta dimaafin usai bikin nyawa orang banyak jadi taruhan. Kalau misalnya dalam sehari saja ada 100 penumpang yang seharusnya dapat layanan tes antigen dengan peralatan yang baru dan steril, lalu diganti peralatan bekas. Berapa banyak nyawa terancam kalau praktik kotor sekaligus biadab ini dilakukan selama seminggu saja? Belum lagi kalau para penumpang tadi lantas menyebar ke berbagai kota, lalu karena merasa dirinya baik-baik saja dan termasuk orang tanpa gejala atau OTG kemudian menularkan COVID-19 ke daerah tujuan. Apa nggak bikin masalah baru tuh? Belum lagi kalau akibat pelanggaran prosedur tes antigen yang disengaja ini menimbulkan klaster baru di banyak daerah. Maukah mereka bertanggung jawab? Jika sampai ada yang meninggal, bagaimana cara mengganti nyawa dari para korban yang tidak akan bisa dikembalikan pada keluarganya itu? Maka dari itu tindakan tegas memang kudu dilakukan dengan memeriksa semua pihak yang terkait. Lalu kalau terbukti bersalah atau melakukan, ya jangan diberi hukuman ringan. Enak saja. Saya pun berharap Pak Erick nggak hanya ngamuk di Bandara Kuala Namu, tapi segera melakukan pemeriksaan menyeluruh di segala tempat yang menjadi tanggung jawabnya. Bagi para Satgas COVID-19, juga pimpinan rumah sakit, PMI, dan tempat-tempat lain yang diberi kepercayaan untuk menggelar tes antigen, swab PCR, bahkan kalau perlu geno sekalipun. Ada baiknya mulai melakukan sidak guna memastikan prosedur berbagai tes terkait COVID-19 tadi dilakukan dengan prosedur yang benar dan peralatan yang benar-benar steril. Apakah mungkin terjadi pelanggaran yang disengaja setelah apa yang terjadi di Bandara Kuala Namu dengan pemberitaan media yang terbilang masif karena diberitakan oleh situs-situs yang terpercaya? Jangan bilang tidak mungkin. Kayak tidak tahu saja bagaimana di negeri kita sepertinya segala sesuatu bisa dimainkan selama berpotensi dan terbukti mendatangkan keuntungan bagi pribadi, kelompok atau golongan, hingga untuk urusan yang bersifat politis. Bukankah untuk surat keterangan dengan hasil negatif, padahal seharusnya positif saja sudah terbukti ada? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.